ini. Jadi melanjutkan apa yang sedikit tadi sudah diberikan gambaran oleh baik Pak Jano oleh Pak Imam, memang bahwa ternyata dan saya mengakomodir Dr. Maya, kesulitannya enggak perwakilan dari disiplin ilmu gitu ya. Kan agak sulit ketemunya juga kan teman-teman nanti ketika mau publish di jurnal, kemudian di review, ataupun kebetulan pembacanya adalah seorang yang letter belakangnya medis, itu kan kadang-kadang kok wani-waninya nih katanya Pak Imam menggunakan ini. Nah, akhirnya ditemukan jalan tengah antara lain dengan membuat filter yang bisa dipertanggungjawabkan, dan sebagian ini bukan based on teknologinya tetapi lebih menekankan pada metodologinya. Jadi bagaimana mengurangi distorsi dari tata cara penelitiannya gitu. Karena kan kalau EEG-nya, jadi mohon izin juga Pak Jani juga melakukan penelitian EEG sama dengan yang sifatnya portable dan dengan tidak terlalu banyak probe-nya di beberapa situs seperti di Gunung Padang dan seterusnya. Meskipun saya juga termasuk orang yang mengkritisi, kok bisa ngambil kesimpulan bahwa misalkan didominasi oleh delta dalam kondisi sadar atau theta di mana tidak dalam keadaan tidur, secara teoritis dia adalah menemukan tadi suatu rasa tranquility gitu. Loh, nggak di sana juga mungkin saya akan menemukan pola yang sama. Nah, sehingga salah satu cara secara statistiknya atau metodologinya adalah tentu saja membuat jumlah sampling yang memadai sehingga kita bisa mengatakan ada sebuah korelasi antara kondisi khusus dengan profiling dari gelombang otak. Meskipun kalau nanti kita tanya ke Dr. Maya, sekarang tuh tidak hanya EEG sebenarnya, bahkan teman-teman di IMERI misalkan di FKUI itu sudah meneliti sampai ke single cell neuron activity-nya. Tapi tentu ini tidak mungkin dilakukan in vivo kan. Pasti ini in vitro hanya pada satu sel yang terdapat di kultur dan seterusnya. Tapi kalau kita melihat beberapa penelitian yang bisa menjadi referensi pun sekarang dengan banyak sekali kesulitan sama fMRI, katakanlah Functional Magnetic Resonance Imaging, itu bisa melihat aktivitas karena juga tadi sebenarnya juga berbicara energi begitu ya, jadi aktivasi bagian-bagian tertentu di otak yang memang ditandai dengan adanya peningkatan fungsi-fungsi fisiologi tertentu. Gimana mengkondisikannya suasana Borobudur ke dalam orang yang ada di dalam mesin fMRI kan gitu. Tapi ternyata juga sama, diberi visualisasi. Bagaimana kalau itu hanya sensasi karena di ruang MRI itu kita menemukan kedamaian karena pakai AC, dingin, atau sebaliknya menjadi exciting, sangat exciting, atau overthinking tipe 3 di mana melakukan deep analysis secara berlebihan sehingga muncul gelombang yang aneh karena aktivitas otak yang aneh karena dia heran berada di dalam sebuah alat yang berdengung dan atau yang lain barangkali suatu kebanggaan gitu, saya yang diperiksa orang lain enggak, keren gitu kan. Nah, ternyata itu memang perlu yang namanya kriteria inklusi dan eksklusi yang memang disusun bersama-sama yang sering saya sampaikan pada Pak Imam. Inilah pentingnya pendekatan subjektif berupa tes-tes psikologis awal untuk melakukan filtrasi sehingga orang yang dikondisikan untuk bisa diteliti itu memang bebas distorsi dari aspek kognisi gitu Pak. Jadi tidak ada bauran bahwa dia itu hanya justru karena perlakuan ini ya gitu. Saya sedang diteliti nih tentang alam endah. Waduh, saya harus bener nih ngejawab, makin nggak bener gitu kan gitu Bu. Sama seperti kita bicara di neuroekonomi atau di ini ya atau nah justru kayak ByteDance sekarang dia melakukan data analitik mendalam dengan bantuan. Nah ini Pak Sandy ini saya bawa ke sini karena dia sedang mengerjakan RNN dan aktivitas analisis AI pada beberapa tren yang terjadi, termasuk sebetulnya kalau kita implementasikan di dalam konteks data di media sosial itu ada kelihatan pola-pola tertentu yang berulang secara halus. Mungkin loopnya itu tidak cepat berulang tapi ada pola yang jauh begitu. Tapi kalau kita berbicara tentang geometri fraktal atau matematika fraktal dari Mandelbrot, itu pasti ada keteraturan di dalam setiap kondisi chaotic. Jadi kebaca, cuman kita nggak bisa bacanya karena datanya kegedean gitu. Makanya alat yang disuruh ngerjain gitu. Nah maka kalau kita lihat tadi kembali ke faktor ketiga karena mungkin untuk mempersingkat ini
ini menarik sekali apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman, terutama tadi bahwa policy yang di tingkat public sector itu sekarang punya yang namanya objective base berdasarkan pendekatan akademik gitu Pak. Jadi kayak misalkan tadi desain yang akan diterapkan pada satu, mungkin Pak Imam harus mengajukan untuk ke IKN gitu ya Pak ya, bahwa ini sudah benar belum gitu desainnya, tapi saya khawatir nanti kita dimarahin Pak Nyoman Nuarta Pak ya. Gitu, tapi kan pemilihan lokasinya gitu ya Pak ya, dan bahkan lucu loh teman-teman, bahkan vegetasi dari spesies tertentu aja tuh mempengaruhi karakteristik fisiologi manusia gitu ya. Saya berdekatan dengan beliau ini ngomong jadi lancar gitu. Padahal memang lancar. Iya, saya dekat dokter Maya nggak bisa ngomong gitu ya, karena saya kan terpesona gitu menatap. Dulu kan saya sudah suka ketemu beliau sejak SMA. Dia nggak inget saya, kalau saya jelas ingat beliau kan gitu misalkan kan itu kan. Jadi hal-hal seperti ini kalau kita bicara paling sederhana Pak Imam, kenapa daerah dengan curah hujan seperti di Palu yang sangat rendah, kurang lebih hanya 435 ml per tahun Pak, dengan Bogor kok punya karakter psikologi yang mungkin ketika berkomunikasi, pemilihan diksi, kemudian gestur sampai ke body language-nya beda. Karena ternyata kalau tadi berbicara lagi dari aspek fisiologi, oh iya itu ada petrikor gitu kan yang dibantu oleh Streptomycetes, dan kemudian itu menghasilkan satu molekul aerosolik yang kemudian nanti bisa mempengaruhi beberapa neurotransmitter di otak kan gitu. Oh lebih kalem gitu kan. Kenapa kok orang di Tapanuli gitu ya, di Batak Toba itu makanannya kok milihnya andaliman. Andaliman itu kan ngeprank Pak, begitu dimakan nggak pedes, begitu masuk tenggorokan panas gitu kan. Kenapa dia suka gitu loh, padahal kalau kita pertama kali nyobain Sichuan pepper nggak doyan, tapi karena kebutuhan sebagai bridging dengan interaksi ekosistemnya gitu kan. Makanya kita tidak heran ketika orang di daerah Eropa Timur, Hungaria senangnya gula, sementara kita geser sedikit ke Eropa sebelah utara, rempah itu mereka nggak mau. Bahkan ketika pala Myristica fragrans pertama dikenalkan di Eropa itu pada saat Black Death. Untuk apa? Untuk mencegah tolak bala digantungin di leher, dan ternyata bener yang pakai pala itu. Nah di sini barangkali mungkin kemudian diteliti di farmasi dan seterusnya di Unpad termasuk oleh Prof. Kerry, dan sebetulnya ya memang ada juga kali ya efek antiviralnya gitu sih ya, sambil dimut-mut kali kalungnya ya sih. Nah hal-hal seperti itu ya. Nah ini kebayangkan kalau kita berbicara tidak hanya dari aspek ekonomi gitu, tapi kita berbicara dari perencanaan wilayah, benar-benar merencanakan berdasarkan basis dengan berbasis kearifan lokal yang bisa dibuktikan secara objektif melalui pendekatan saintifik. Sebenarnya EEG hanya salah satu tools gitu. Kalau kita bicara kearifan Nusantara, bukan hanya yang ditinggalkan manusianya, tetapi yang ditinggalkan oleh alamnya. Berapa mineralnya, kenapa selenium menjadi penting untuk dunia kedokteran, kenapa sekarang Tropicana diabetes itu diberi kromium picolinat karena dia bisa meningkatkan sensitivitas dari reseptor insulin. Loh, kalau di daerah tertentu ternyata air minumnya ada kromiumnya, barangkali insidensi diabetes juga nggak ada. Dan itu dulu dipilihnya kalau dari ceritanya Pak Janu pakai energi gitu. Ternyata energinya represented gitu dari itu. Nah jadi sebetulnya temanya izin EEG ini open gate gate pembukanya gitu ya, sehingga masuk ke sananya tuh nanti riset Prof. Ina tentang neuro halal gitu kan bisa dilihatnya memang dari situ gitu, bahwa ada preferensi tertentu yang bisa dijelaskan secara banyaklah yang masih bisa. Dan kedokteran kan saya kira juga ke arah sana sekarang sedang menuju halal industri juga, dan juga pendekatannya kan juga semakin mengecil Bu. Jadi temanya dulu belajar struktur anatomi dengan saya gitu ya, misalkan otot yang besar, kan sekarang juga kita sudah mulai berbicara bahkan untuk deliver obat itu nano. Tapi kalau berbicara tentang konsep ekspresi gen tertentu misalkan gitu kan, sekarang udah mengenal namanya epigenetik.
riset beliau juga gitu, epigenome, di mana di situ nanti ada nutrigenomic dan yang sebetulnya yang banyak akan dibahas juga sebetulnya kan pengaruh environment terhadap genom kita. Genom yang kita katakan sangat stabil, diem aja nggak bisa, dulu ya sentral dogmanya nggak bisa dirubah. Ternyata bisa dirubah dengan pendekatan psikologis pengasuhan, bisa dirubah dengan apa yang dia makan, bisa dirubah dengan di mana tempat dia berada gitu. Makanya ketika kita ada migrasi manusia yang kemudian ditelusuri oleh Prof. Herawati Sudoyo dengan menggunakan haplotype tertentu, kita juga bisa melihat ternyata fenotipnya juga jadi menyesuaikan gitu. Kenapa pigmen kita di daerah Indonesia Timur gitu seperti di di K besar, K kecil, di Tual itu yang merupakan sanctuary gen tuanya Indonesia, orangnya kok jadi lebih banyak pigmennya. Iya, soalnya pas di area di mana memang pajanan sinar UV-nya kan kenceng gitu ya, paling kenceng gitu. Pak Imam kita sekolahin di Belanda postdoc 10 tahun nggak pulang gitu kan, oh jadi nggak bisa makan keju kan, misalnya makan keju gitu langsung kan bergejolak ususnya gitu kan, kontraksinya lebih hebat karena kan termasuk profiling mikrobakterianya jadi berbeda. Makanya kearifan tempe wedi apa namanya, kalau dulu di Siksa Kandang Karesian yang ditulis di Galuh pada 1435, bahkan sebelum bapaknya Wastu Kancana gitu kan, Niskala Wastu Kancana itu punya anak yang kemudian disebut Jaya Dewata. Jaya Dewata itu punya anak yang tadi disebut Bu Ina, yang paling tua namanya Walang Sungsang. Terus kemudian Rara Santang dan Kian Santang. Rara Santang yang pergi ke Mesir menikah dengan Syarif Abdullah, pulangnya menjadi Syarifah Umdatuddin gitu, terus punya anak Gunung Jati. Tapi sebetulnya di Cirebon ada yang lebih tua lagi tadi disebut. Yang pertama adalah Syekh Dahtu Kafi, partnernya adalah Syekh Kuro. Syekh Kuro. Nah, itu kalau diteliti genetiknya lucu lagi. Kan dia datangnya dari Campa, dari Kamboja yang asal muasalnya dari Uzbekistan. Haplotip J2. Gitu ada tuh kan hal gitu ya, jadi unik. Nanti kalau Pak Janu jangan-jangan katanya dari konstelasi galaksi yang berbeda gitu kan. Mungkin itu Pak Imam, saya kebanyakan ngomong ini. Matur nuwun. Terima kasih atur nuwun. Itu sudah ngadongeng. Punten ngadong. Sudah ngadongeng. Mungkin ada yang mau ini Pak Janu tambahkan atau silakan. Terima kasih sekali nih. Jadi siang sampai dengan sore ini saya banyak sekali belajar. Tadi saya hanya ingin mereiterate mungkin apa yang dikatakan oleh Pak Guru, Pak Tauhid, tentang bagaimana perubahan genetika itu bisa terjadi yang distimulir oleh lingkungan. Mungkin kalau analogi yang saya bisa pahami secara sederhana ya, kita kan nggak boleh mendirikan bangunan untuk bermukim di bawah kabel tegangan tinggi, sehingga itu akan berbahaya kepada kita, bisa migrain, bisa muntah-muntah, bahkan leukemia juga. Itu baru di kabel tegangan tinggi yang energi. Sementara tadi kalau sharing saya yang di poin 1, semuanya ini di Nusantara itu banyak sekali lokasi-lokasi yang spasial yang punya karakteristik profil khusus, ya, energi khusus gitu. Dan itu mempengaruhi juga bagaimana perubahan genetik di masyarakat di sekitarnya. Mungkin ini juga satu area baru yang bisa dieksplorasi lebih jauh, di mana kita bisa menunjukkan bahwa apa yang dirubah oleh karakteristik energi di Nusantara ini itu adalah karakteristik genetika yang membawa kepada kebaikan. Ya mungkin simpelnya kalau ada yang sakit apa karena faktor genetik dibawa ke tempat itu, kemudian stay di situ selama berapa lama, dia bisa healing, tiba-tiba berubah tuh secara genetikanya. Tapi ini kan mungkin sebuah spekulatif ya. Ini perlu dieksplorasi dan perlu dibuktikan bahwa itu memang ada fakta-fakta yang orang datang ke satu tempat, stay di situ, loh kok sembuh ternyata penyakit saya, apakah encoknya sembuh, reumatisnya sembuh. Datang ke alam endah. Nah itu banyak sekali di Nusantara ini ya. Dan saya rasa itu sifatnya sangat-sangat universal. Siapapun yang datang ke situ menggunakan menggunakan bus, motor, sepeda, benderanya apapun, datang ke situ yang merasakan hal yang sama.
karena mereka beroperasi di level genetik dan kuantum, mikrobiologi, molekular biologi. Ini juga satu eksplorasi yang kami sedang aktivasi, bahwa ternyata eksplorasi realitas energi Nusantara itu luar biasa. Dan biasanya energi-energi yang baik itu ada di tempat-tempat yang memang sudah didirikan oleh para leluhur kita dengan niat dan doa yang sangat baik, baik untuk masyarakat negeri pada saat itu maupun untuk negeri kita secara berkesinambungan. Warisan-warisan beliau-beliau sangat-sangat banyak, dan kita sekarang mungkin PR buat kita sebagai generasi penerus melihat kembali, merevisiten bahwa ada sesuatu yang ditanamkan oleh beliau-beliau melalui situs, artefak, simbol-simbol, geometri, apa yang ada di daerah itu. Pasti itu adalah untuk kebaikan. Tinggal bentuk kebaikannya apa? Apakah mengubah genetik kita menjadi lebih baik? Apakah membangun imunitas kita? Apakah membangun fisiologi kita menjadi lebih kuat? Apakah dan seterusnya dan seterusnya. Saya rasa itu sih Pak Sarwo. Oke, terima kasih Pak Sarwo. Dan tadi yang menarik genom itu ternyata bisa berubah ya. Bu Maya nih. Mungkin Bu Maya bisa nambah. Bukan menambahin genom. Mungkin namanya Disebut terus dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali, saya sih suka ya di diskusi seperti ini. Jadi tahu lebih banyak hal gitu. Kalau tadi dikatakan berani-berani ini kan itu bukan ilmu saya. Saya bukan spesialis generologi ya. Tetapi dalam hal ini dari pembicaraan, sebetulnya saya datang ke sini tuh saya nggak tahu loh mau ngapain. Saya diundang aja sama Pak Imam teh. Saya nggak tahu bakal ketemu Pak Tauhid. Nggak tahu. Udah bertahun-tahun nggak ketemu Baru 2 bulan. Jadi senang sekali banyak insight yang dibicarakan, dan saya rasa sangat menarik itu. Kalaupun dari tadi disebut-sebut soal EEG ya, tadi sudah dijelaskan itu. Dan saya setuju itu digunakannya sebagai tools ya, saya lihat di sini sebagai tools untuk pengambilan data. Nah jadi tadi juga Pak Tauhid sudah mengatakan apa evidence based gitu dan sebagainya, ya memang betul sih. Jadi kalau ada sangkut pautnya dengan medical device gitu. Nah ini ada hal yang mungkin harus diperhatikan pada saat pelaksanaannya saja. Tadi sudah disebutkan harus kuat di metodologi, terutama di kriteria inklusi. Karena walau bagaimanapun EEG itu menyebabkan fluktuasi dari loncatan listrik gitu dari neuron ke neuron, dan dalam penggunaannya di medis pun sebelum diterapkan atau padahal ini tujuannya untuk diagnosa ya. Iya. Kalau di medis untuk diagnosa ya EEG itu. Tetapi sebelum dilakukan kepada pasien, itu tuh inform konsennya itu banyak sekali. Banyak sekali yang harus ditandatangani. Bukan apa-apa, karena bukan tanpa efek samping. Jadi salah satunya yang sering jadi warning adalah EEG-nya sendiri bisa menstimulasi loncatan listrik yang menyebabkan epilepsi. Nah kita tidak bisa mengartikan epilepsi itu selalu kejangnya, enggak ya. Ada yang disebut dengan lena, epilepsi lena. Jadi nggak akan kelihatan gitu di sininya. Yang kelihatan adalah di gelombangnya, perubahan gelombangnya. Nah itu untuk mendiagnosa pun itu tuh yang harus ditandatangani itu sebanyak, namanya informed consent atau bahasa Indonesianya adalah PSP, persetujuan setelah penjelasan. Nah jadi kalau tadi ini sangat menarik, justru kalau saya sih exciting juga gitu ya, seneng kalau seperti ini bisa EEG ini bisa digunakan untuk hal-hal di bidang-bidang yang sangat banyak gitu ya. Itu menarik sekali, justru memang buat saya pun sangat menarik. Hanya kalau dari sisi penelitian gitu kan nanti walau bagaimanapun menggunakan subjek ya, dan subjeknya adalah human gitu. Nah di dalam konsep paradigma penelitian kesehatan, semua yang menggunakan human sebagai subjek itu ada konsep etiknya gitu. Apalagi menerapkan atau menyentuhkan sesuatu device
ke badan manusia ini. Jangankan menyentuhkan, tidak menyentuh pun, jika itu secara bukti ilmiah dia menyebabkan perubahan sekecil apapun, itu tuh harus ada informed consent di situnya gitu. Dan dilakukannya harus sebelumnya. Jadi mungkin supaya kan tadi juga tetap aja ada hubungannya nanti publikasi gitu dan sebagainya. Sebetulnya nggak masalah menggunakan toolsnya medical, hanya pasti yang akan dilihat adalah proses ethical approvalnya dijalankan atau tidak gitu ya. Jadi yang paling sederhana adalah IC tadi ya, informed consent atau PSP gitu, karena kita juga sehari-hari di rumah sakit ataupun di mana untuk mendiagnosa aja harus izin dan dengan banyak perjanjian gitu, apalagi ini yang menggunakan subjek manusia di community gitu, di masyarakat yang kita tidak tahu background dari tubuhnya, fisiologinya. Dan ini kan gelombang itu sendiri juga kan timbul karena adanya pengaruh neurotransmitter ya. Betul. Ya, jadi kalau sebetulnya menarik sih dengan ini juga untuk kuantifikasi data gitu kan, tadi kan hanya dipetakan. Malah saya kepingin lagi coba ukur neurotransmitternya itu tentu itu lebih ini lagi ya, lebih saintifik lagi dan lebih akurat lagi gitu nantinya. Yang tim bisa mengeliminasi distorsi yang tadi kata Pak Tauhid gitu, benarnya ini peta begini itu jadi pengaruh yang lain. Ukur neurotransmitternya itu sudah sangat akurat gitu. Kalau neurotransmitter ini naik, itu berarti yang berhubungan dengan kenaikan atau penurunan gelombang tersebut itu udah fix bahwa itu tidak disebabkan oleh hal-hal yang lain gitu. Itu menarik sekali, itu bisa bekerja sama. Hanya dalam hal ini sekali lagi ya tadi kriteria inklusinya, jadi tidak semua orang boleh dipasang EEG gitu. Ininya untuk untuk diagnosis penyakit yang sebetulnya untuk kebutuhan pasien aja. Ada ininya kita menyebutnya penapisannya ya, ada screeningnya. Betul nggak kondisi orang ini aman untuk digunakan? Itu tetap harus diperhatikan, apalagi sekarang paradigma ethical approval kan sudah tidak di bidang kesehatan lagi. Bahkan dari Kemdikbudristek sekarang sudah menjadikan itu sebagai syarat integritas akademik ya untuk semua bidang gitu, mau itu sosial humaniora and non health lainnya, pokoknya jadinya sadayana lah. Jadi standarnya itu ya, jadi standarnya begitu. Tapi ya memang itu intinya sebetulnya adalah untuk keamanan subjek sebetulnya ya, untuk keamanan subjek, karena yang dirasa efeknya itu belum tentu dirasakan sekarang oleh dia ya. Jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk subjek minimal dia tahu gitu ininya nanti. Kalau di kedokteran bahkan ada sesudahnya itu harus ada pertanggungjawaban penelitinya gitu. Dalam waktu berapa lama nih subjek masih tetap dipantau apakah ada efek-efeknya atau tidak. Kalau kita biasanya ada ya post research evaluation untuk subjek yang digunakan, kita masih pantau beberapa bulan gitu untuk membuktikan bahwa oh iya tidak ada aspek buruk dari perlakuan yang kita berikan. Kan kalau vaksin tuh post marketnya bertahun-tahun gitu juga sama. Karena tadi kan ini yang dipengaruhi fungsi luhur ya Pak ya. Iya. Atau berubah fungsi luhur. Fungsi luhur itu judgment dan sebagainya itu di sini ya di locus montar. Jadi nggak kelihatan berupa kelainan fisik ya, tapi bisi ya kayak tiba-tiba teh gena bulan teh, nah ini orang ini teh jadi kecenderungannya ke arah mana atau ke arahnya kan yang dipengaruhinya sistem limbik apakah mempengaruhi neurotransmitter naik turunnya atau tidak, bahkan bisa merubah mood kan ya ininya yang jadi untuk kehati-hatian dan untuk keamanan subjek
dan untuk keamanan publikasi juga. Pada saat mau publikasi itu biasanya ditanya. Suka lupa karena diajukannya harus sebelum pengambilan data. Jadi tidak boleh sesudah udah ditempelin ke sekian orang baru ingat getah, itu nggak bisa ininya. Jadi harus sebelumnya. Ya mungkin ini menarik sekali buat saya juga insight-nya, mana ini bisa sih kolaborasi Bapak. Jadi ini adalah jadi katalisnya kan ini ya, FGD ini mungkin katalisnya ya. Jadi qadarullah Allah menggerakkan kaki saya ke sini untuk ikut, walaupun saya nggak tahu mau ngapain dah hari ini, terus tunggu. Ya lihat ya teman-teman itu transmitter itu menarik sekali gitu ya. Izin bertanya juga Pak, ikutan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, guru-guru saya masih seorang mahasiswa saja di sini, hanya masih belajar. Diajak Bapak jalan-jalan, tapi jadi beneran jalan-jalan ternyata. Kandidat dokter neuroscience. Oh enggak, malah jalan-jalan pikiran beneran. Sama seperti yang pertanyaan Ibu lah, kok saya jadi ngapain juga ya ikutan di sini gitu. Ngapain sih? Nggak tahu nih Pak Yai. Tapi jadi cukup yang membuat saya menarik itu karena saya juga kebetulan minggu depan disuruh membuat workshop juga gitu, ada tugas sekalian aja brainstorming jadinya gitu kan, walaupun temanya tentang rencana saya itu nanti itu artificial intelligence of things dan budaya populer. Tapi ada juga satu hal lagi yang cukup menarik minat saya untuk brainstorming itu, yaitu terkait korelasi artificial intelligence dan neuroscience, terutama nanti karena biar bagaimanapun konsep kecerdasan buatan itu kan pada dasarnya meniru konsep fungsi fisiologi tubuh manusia gitu kan, dimana dalam era post-truth saat ini atau dimana saat kehadiran yang namanya filter bubble dan echo chamber, atau bagaimana informasi itu kini semakin menjadi ancaman nyata terkait polarisasi, itu menjadi hal yang menarik gitu menurut saya pribadi untuk coba kami ungkapkan atau saya ungkapkan secara pribadi gitu, sangat menggelitik dan sampai sejauh ini masih terus mengawang-awang terus Bapak Ibu, dalam artian aduh gimana ya memkorelasikannya antara neuroscience kemudian artificial intelligence sampai dengan ancaman dan tantangan yang mungkin akan dihasilkan terus ke depannya. Bahkan saat ini pun kan ketika berbicara ASI sendiri, artificial, kalau dulu saya tahu itu singularitas, bahkan sekarang saya baru tahu lagi ternyata sekarang istilahnya malah menjadi artificial social intelligence gitu kan. Dan apa namanya ya itu nanti korelasinya terkait user interface, user experience dan lain sebagainya gitu. Dan ini sangat menarik, mudah-mudahan Bapak juga bisa mencerahkan sedikit pemikiran saya yang masih mengawang-awang, mudah-mudahan bisa mengkerucut juga malah dari hasil FGD ini gitu. Mungkin sangat menarik. Terima kasih. Ya waktunya ya, Waktunya habis. Ini saya berharap di 2 jam. Jadi kasih masukkan dulu, silakan. Ini cerita tentang praktek. Ini sesepuh kita ini. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Coba itu ya. ya sebetulnya saya praktisi saja mungkin ya. Saya tidak menggeluti tentang neuroscience ya. Jadi tidak menggeluti itu gitu ya. Mungkin saja, tapi beberapa mungkin kegiatan-kegiatan saya secara refleks atau tidak secara alami mungkin memberikan nuansa yang mungkin sejalan gitu ya. Nah sehingga saya lebih banyak sebetulnya adalah dikejar oleh target. Jadi bagaimana spiritual itu berwujud, itu saja. Jadi instan gitu ya. Tapi bagaimana mengakar, tapi bagaimana itu terwujud. Nah sehingga fast track inilah yang mungkin secara alami mungkin menjadi terobos apa-apa yang mungkin sekarang ini dibahas gitu ya. Nah itu prinsipnya. Jadi saya mulai dari yang namanya adalah tentang neuroscience itu saya tidak terlalu menggeluti,
tapi mungkin saya lebih memahami terkait dengan filosofi orang Sunda itu sendiri. Nah, jadi basis saya adalah sebetulnya filosofi orang Sunda. Orang Sunda itu adalah ketika dalam naskah Sewaka Dharma itu menyebut bahwa spiritual orang Sunda itu adalah puncak tertinggi spiritualnya adalah ketiadaan. Keberadaan terbesarnya, keberadaan tertingginya adalah ketiadaan. Nah, ini menarik. Nah, inilah yang saya pahami ketika saya memaknai ketika ternyata ini konsep Islam sangat Islami. Allah itu menandakan adanya, kebesarannya justru ketika tidak ada. Nah, ini konsep di mana orang Sunda itu adalah tidak terlihat. Makanya orang Sunda itu tidak akan muncul. Tidak akan muncul. Jadi tidak. Tetapi esensinya ada. Nah, ini. Jadi itu filosofi orang Sunda. Nah, dari yang nah ini tidak hanya kepada sifat genetik manusianya. Nah, ternyata saya telusuri ternyata dari alamnya, dari alamnya, sehingga yang melahirkan bahwa orang Sunda adalah seperti itu adalah alamnya. Jadi alamnya itu, maka kalau ada penelitian mengandung terternya. Nah, kebudayaan yang paling mudah adalah geografis, adalah pegunungan. Maka budaya gunung itu dengan tadi vulkanik dan sebagainya itu terutama terternya adalah satu contohnya adalah tanah tersubur itu ada di Lembang paling hitam gitu ya. Nah, itu terternya. Nah, dan itu berkorelasi nanti dengan peradaban. Nah, jadi intinya adalah alamnya sudah diciptakan secara khusus. Bahkan ada anekdot bahwa diciptakan parahyangan itu diciptakan ketika Tuhan tersenyum, gitu ya. Dan itu tidak salah. Nah, karena memang alamnya seperti itu. Maka lahir yang paling esensial adalah melahirkan satu sunatullah. Jadi alamnya diciptakan dengan sunatullah seperti itu. Nah, sunatullah itulah yang kemudian melahirkan geografi dari manusianya, sifat dari manusianya. Dan bukan hanya itu, tapi juga kebudayaannya, sehingga prinsip-prinsip dan sebagainya. Nah, itulah yang kemudian oleh saya sebagai tata ruang itu yang digali kemudian dipertahankan. Contoh yang paling sederhana adalah Cekungan Bandung ini diciptakan luar biasa. Cekungan Bandung ini diciptakan dengan luar biasa, dan inilah inti dari Parahyangan. Parahyangan itu sendiri adalah berasal dari kata hiang. Hiang itu adalah melebur, jadi ketiadaan. Maka dalam wali pun sampai ada yang satu wali yang merasa bahwa saya adalah dekat dengan Tuhan, saking dekatnya itu maka saking dianggap bahwa tidak ada jarak melebur dengan Tuhannya, maka itu dianggap mahiwal. aneh. Nah, itu kemudian gitu. Nah, padahal mungkin itu bagian dari esensial bahwa adalah menunjukkan kebesaran Tuhan dengan cara dianggap gitu. Nah, artinya apa? Bahwa Cekungan Bandung ini sudah diciptakan dengan luar biasa, maka itu jadi Parahyangan. Maka konsep Parahyangan itu adalah intinya melebur dengan alam. Maka di Sunda, daerah Tatar Priangan inti atau Cekungan Bandung itu tidak ada raja. Yang ada adalah Raja Resi. Jadi Raja Resi itu adalah raja, tetapi tidak memiliki yang kebesaran secara fisik, tapi kebesarannya dengan kerasiannya, keilmuannya. Maka Cekungan Bandung ini tidak pernah ada kerajaan, tapi kerasian banyak atau kabuyutan. Nah, kenapa? Nah, maka peradaban sejarah sesunda itu akan menghindari Cekungan Bandung. Ya, Cekungan Bandung. Nah, bahkan maka munculnya candi, munculnya peradaban fisik itu dia menghindari di luar itu, ya. Sehingga apa?
Nah, sama makanya ini menjawab semua peradaban bahwa tidak ada peradaban candi yang megah dan sebagainya itu karena memang tadi intinya adalah kesederhanaan. Ya, kesederhanaan. Puncak tertingginya adalah ketiadaan. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan sunatullah alam, sunatullah luas. Nah, karena ruang ini ternyata terkonsentrasi lagi diperkecil. Wilayah Cekungan Bandung ini terkonsentrasi ternyata Bandung Timur. Ya, Jembrung. Nah, Bandung Timur adalah ternyata tadi punya sunatullah yang luar biasa. Jadi utara dan timur. Nah, ini ternyata yang disebut dengan inti parahyangan bermula dari timur dan utara Cekungan Bandung. Artefak-artefak menjadi di sana. Nah, Manglayang adalah tadi tempat di situ adalah tempat disebut dengan dijadikan satu istilahnya apa ya, sunatullah dengan keberadaan geologinya adalah Malayang, kemudian jadi letusan gunung dan itu menjadi satu gunung batuan-batuan yang vertikal. Maka disitulah oleh orang Sunda dulu diadaptasikan menjadi peradaban kompleks menhir ya. Bahkan kompleks menhirnya banyak sekali dari sana. Kemudian, dan terbukti. Nah ini, sekarang ini menjadi benteng terakhir hijau di Bandung Timur. Nah, satu lagi adalah Gunung Palasari dan juga Gunung Bukit Tunggul. Di situ, contohnya adalah batu lonceng. Ada batu lonceng di mana mitigasi bencana. Di sini ternyata adalah dia ujung sesar Lembang. Itu tidak terjadi di ujung. Ya. Nah, itu orang zaman purba sudah membuat namanya batu lonceng, sistem mitigasi bencana. Dan dia membuat satu muka di mana adalah Sunda Nanjir lamun pulung di Bandung, kacika pulung geus balik deui. Artinya stop sampai di situ. Alarmnya di situ. Ya. Jadi kerusakan Bandung dan sebagainya bisa karena bencana, karena banjir dan sebagainya kalau wilayah Cibodas Lelang, gunung sebagai pilar di Bukit Tunggul dan Palasarinya itu hancur. Nah, saya hanya melihat dari sisi sunatullah. Ya, kemudian sana. Ketika sunatullah yang lain adalah konsep orang Sunda itu adalah konsep Musa. Dia tidak membuat benteng. Dia memanfaatkan bentengnya alami gunung, sungai. Nah, itu yang kita pertahankan. Nah, sehingga saya membuat model-model perkotaan, ada model-model satu perencanaan disebut dengan Sunda Polis. Nah, Sunda Polis, maka saya disitulah intinya saya ingin tadi menyambut baik penelitian-penelitian seperti ini, tapi saya berburu dengan waktu di mana Gede Bage ini dulu adalah pusat kerajaan Timbanganten. Nah, itu sunatullahnya adalah sudah menjadi takdirkan menjadi satu kota. Mati, tumbuh lagi, berkembang sekarang menjadi Gede Bage pusat Silicon Valley Asia, kota internasional. Artinya secara sunatullahnya tetap menjadi kota. Kemudian Gunung Manglayang, Gunung Palasari, Bukit Tunggul dan penuh dengan situs dan kearifannya, sunatullahnya seperti itu tetap saja sekarang menjadi benteng terakhir dari satu eksistensi tata ruang wilayah. Nah, frekuensi seperti inilah yang bagi saya sangat terbuka untuk tadi ya diteliti dengan pemikiran frekuensi pemikiran ilmu baru, ilmu yang baru itu. Tetapi mungkin saya lebih pada fast track saja kalau saya lakukan, di mana yang saya ingin gali dan saya ingin pertahankan adalah kesederhanaan orang Sunda ini harus tampak dalam wujud yang nyata adalah pelestarian alam, dan juga adalah bagaimana satu frekuensi mensosialisasikan kita melebur secara teknologi, melebur secara menyatukan wilayah dan sebagainya, menyatukan orang. Maka saya di timur adalah lebih dari 30 komunitas, 42 komunitas itu bergabung menjadi pemberdayaan tematik. Saya kira itu saja, dan intinya mungkin ini perlu dukungan atau perlu disaintifikan dengan keilmuan baru, tetapi yang populer, tetapi mungkin saya lebih berpegang kepada
yang apa saya lakukan adalah satu kepada filosofi orang Sunda yang dari mulai yang namanya adalah kesederhanaan tersebut harus segera berwujud menjadi satu bagaimana membentengi pinggiran peta teknopolis ini menjadi sesuatu yang tetap tata ruang berkearifan, tidak kalah, tidak terhancurkan oleh kapitalis yang akan muncul di kehidupan. Saya kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tampaknya kalau Kang Igun ini nama bagiannya Kang Igun. Kang Igun mantep, Kang Igun. Alhamdulillah. Jadi nanti kita beberapa itunya. ya sudah kita sampaikan ke Pak Taufik. Nanti saya Itu kirim. adalah karya beliau sebetulnya. Selama menekuni mengamati daerah Bandung Timur ini cukup menarik sebetulnya. Tapi yang lebih penting ini mungkin Pak Jano, kami itu kan di seperti kan butuh dalam sebetulnya mengundang Pak Jano dan sebagainya kan harapannya kita bisa ada sesuatu yang dikolaborasikan. Jadi ada sesuatu hal yang harapannya ke depan. Mungkin ya ini sudah Pak Ibu tadi sedang amati fokus banget di Singapolis. Ya. Pak Bu Ina mungkin banyak di Kraton Cirebon gitu ya. Sementara kalau saya sih sebetulnya masih kesana kemari Pak. Jadi saya masih suka kadang agak sedikit karena ada juga misi juga dalam arti bahwa kenapa sih aspek-aspek lokal ini kok nggak bisa menjadi hal yang baru gitu kan. Makanya di setiap selain tadi neuroscience kami juga sedang mengembangkan sistem sebetulnya, sistem komputasi, tapi saya menggunakan praktek mendidikari dari perspektif fenomenologi sebetulnya. Jadi fenomenologi itu kan ada kesadaran. Nah, dari kesadaran itulah kami coba tuangkan ke dalam teori framingnya. Dari teori framingnya kami buat sistemnya juga, sistem sistem komputasinya. Ini juga kami sedang usulkan ke Dikti juga sebetulnya. Harapannya bisa menjadi satu cara berpikir baru lah ya, bahwa perencanaan itu ya harus mementingkan aspek nilai yang tadi dikatakan. Kalau tadi Pak Jan mungkin bicara tentang meme ya, meme-nya wilayah ini kita harus tahu betul gitu kan. Meme-nya wilayah yang harus kita tangkap, itulah yang akan menjadi ruh atau spirit dari pengembangan wilayahnya. Tadi kami pun sudah katakan ruhnya apa? Biar kita nyatakannya. Sudah polisi itu ruhnya adalah biar. Nah, kalau kita semua itu bisa mengkonstruksi biar ke dalam konteks delivery sistem di ruang tadi, mudah-mudahan akan selamat si alam ini gitu, karena tidak akan lepas dari filosofi yang memang sudah datang. Tetapi masalahnya adalah ini kan sangat subjektif. Bagaimana ini kita tarik ke dalam konteksnya objektifnya ilmiah tadi. Itu yang kayaknya menjadi tantangan yang menurut saya itu tantangan kami gitu di sini, bahwa kita ingin sampai ke situ bahwa sesuatu yang subjektif tadi bisa kita deliver ke dalam konteks-konteks yang sifatnya ilmiah gitu ya, dan sistemik gitu ya. Mungkin akan sangat bagus kalau bisa bicara tentang tadi AI, bicara tentang macam-macam gitu kan. Karena memang kalau yang kami kembangkan pakai Bayesian Pak. Kami menggunakan pendekatannya Bayes. Jadi karena kayaknya sih ke depan tampaknya datanya kan big data gitu ya, semuanya masuk blok-blok dan sebagainya. Tapi memang cara berpikirnya fenomenologi Pak. Ini yang kita coba kembangkan juga sedang kebetulan ada 2 orang yang sudah riset tentang itu, jadi kita akan maju lagi selain neuroscience Pak. Nah, ini yang harapannya bahwa apa yang bisa kita lakukan secara bareng-bareng mungkin dengan di institut, apalagi yang bidang culture gitu ya. Harapannya sih kami bisa membina kerjasama atau apapun. Karena kebetulan saya di pusat wilayah teknologi, jadi saya itu membaik pusat teknologi, pengembangan teknologi dan kewilayahan.
Jadi ada satu sisi pada sisi Teknologi, teknologi, satu sisinya pada pelayanan. Jadi itulah yang sedang saya coba misi ke depan, bahwa teknologi tetap harus berkembang sesuai dengan disrupsi, tetapi kita juga bicara tentang pelayanan dalam konteks tadi, apakah alam, apakah lingkungan, atau macam-macam budaya dan sebagainya. Kira-kira begitu Pak. Jadi mudah-mudahan ada sesuatu yang bareng-bareng, apa nanti bentuknya, karena kami juga misalkan kami sedang mendampingi di Kampung Kuta juga Pak. Kampung Kuta Ciamis, ya Kampung Kuta Ciamis juga jadi apa? Kebetulan saya yang membina di sana, sahabat mereka ini didampingi untuk AGWI yang ada di sana, tapi basisnya memang basis kebudayaan, ya ini didampingi juga. Itu mungkin Pak Jan posisinya. Mudah-mudahan ini bisa jadi awal yang baik, ke depan bisa kita lakukan satu proses atau bermitra ataupun apa bersama, ataupun mungkin ya ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi bareng asal nanti kita bisa ada sesuatu yang kita bisa ceritakan lebih baik. Itu mungkin Pak Janu harapan kami ke depannya. Ada yang lain mungkin? Cukup ya? Sudah jam 4 jam 4 Pak. 4 lebih, 2 jam lebih. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah. Dan yang hadir di sini sehat-sehat